Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. April sudah ada di depan mata, kita akan segera masuki bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri nanti di bulan Mei. Siap-siap kita semua warga negara Indonesia harus ikhlas ya menjadi Bang Thoyib karena kemungkinan besar kita 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak akan kumpul bareng sama keluarga lagi, temu kangen dengan sanak kerabat dan sebagainya di kampung halaman. Tapi nggak apa-apa, kita jadi Bang Thoyib, juga jadi Bang Thoyib demi kesehatan dan kebaikan keselamatan keluarga kita semua dan juga warga negara Indonesia. Jokowi larang mudik Lebaran 2021. Resmi sudah pemerintah kita, bahkan ini arahannya langsung dari Presiden, melarang aktivitas mudik untuk Lebaran 2021 ini. Dengan demikian 2 kali sudah pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan aktivitas mudik bagi warga negara Indonesia di masa pandemi. Sesudah sebelumnya kita sempat mendengarkan statement dari Menhub waktu itu Budi Karya Sumadi di dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Dikatakan waktu itu oleh Menhub kemungkinan besar mudik kali ini tidak akan ada larangan karena toh juga waktu itu pertimbangannya kenapa Menhub mengatakan kemungkinan tidak akan ada pelarangan mudik karena ada mekanisme protokol kesehatan atau prokes yang sangat-sangat ketat yang sudah dan akan diterapkan yang sudah disusun bersama dengan tim Satgas Penanganan COVID-19 dan juga ada tracing kepada masyarakat yang bepergian dengan surat izin bepergian dan sebagainya. Sehingga waktu itu dikatakan mungkin tidak akan dilarang. Tapi ada kata-kata kemungkinan besar tidak akan dilarang. Beberapa hari kemudian muncul dan keluar arahan dari Presiden Joko Widodo sekaligus mementahkan statement dari Menhub Budi Karya Sumadi di rapat kerja bersama Komisi 5 bahwa murni sekarang sah larangan aktivitas mudik dikeluarkan. Kita bahas bersama ya, ini keputusan larangan mudik 2021, arahannya langsung dari Presiden Joko Widodo di 23 Maret 2021. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah nanti potensi penularan dan kenaikan kasus akibat libur panjang dan aktivitas mudik serta mobilitas orang di Indonesia di masa Lebaran. Larangan dikeluarkan berdasarkan hasil rapat tingkat menteri di 26 Maret 2021. Jadi kalau sebelumnya sudah ada rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI dengan Kemenhub waktu itu. Sekarang hasil rapatnya dari hasil rapat tingkat menteri di 26 Maret 2021. Dan larangan ini ditegaskan langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dikatakan bahwa ia akan dilarang aktivitas mudik. Cuti bersama 1 hari untuk Idul Fitri tetap diberikan. Bansos juga dicairkan tetapi tidak akan ada dan tidak diperbolehkan sekali lagi aktivitas mudik. Larangan ditegaskan oleh Menko PMK sendiri, ditetapkan mudik 2021 ini akhirnya ditiadakan. Next, larangan ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri sampai seluruh masyarakat seperti kita semua. Bahkan ada sanksi tegas yang menanti khususnya bagi para ASN, TNI, Polri dan juga pegawai BUMN ketika Anda nekat melakukan mudik bersama keluarga. Larangan mudik diperhatikan ya, mulai berlaku di 6 sampai 17 Mei 2021. Dan sebelum tanggal 6 dan sesudah tanggal 17 Mei 2021 ini, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilitas atau pergerakan keluar masuk daerah kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan darurat. Kemudian berikutnya aturan penunjang dari keputusan larangan mudik 2021 ini akan segera diatur oleh kementerian atau lembaga terkait termasuk dikoordinasikan juga dengan Satgas Penanganan COVID-19. Jadi nanti aturan-aturan penunjang seperti mobilitas orang, kemudian pengaturan transportasi dan interkonektivitas antar daerah akan diatur. Ini biasanya nanti masuk dalam ranah Kemenhub bekerja sama dengan Polri, TNI sampai ke Satgas Penanganan COVID-19. Satu hal yang pasti lebih dikontrol dan dikendalikan lagi ini mobilitas orang. Bagaimanakah dengan mobilitas barang dan jasa? Nanti juga akan dipertimbangkan lagi masuk dalam aturan penunjang berikutnya. Next kita lihat sebelumnya ini mengapa aturan ini keluar. Ini kita bahas lagi, kita trace back. Datanya langsung dari data Satgas Penanganan COVID-19. Ini berkaca dari kejadian libur panjang Idul Fitri 2020 yang waktu itu juga sudah keluar himbauan sampai larangan untuk tidak melakukan aktivitas mudik. Tetapi ada beberapa juga masyarakat dengan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang rendah sehingga bagaimanapun caranya mereka akhirnya lolos tetap bisa juga melakukan mudik di luar monitoring ketat yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya seperti ini. Dari statistik kasus COVID-19 di libur Idul Fitri tahun lalu
lalu 2020. Di libur panjang musim mudik Idul Fitri tahun lalu, kenaikan rata-rata jumlah kasus harian untuk COVID-19 sampai ke 68 hingga 93%. Sekali lagi diakibatkan oleh tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat yang masih rendah waktu itu, tetap nekat melakukan mudik apapun caranya, mereka mengambil alternatif lain sehingga akhirnya dalam tanda kutip lepas dari monitoring pemerintah. Penambahan kasus hariannya pun di angka 413 sampai 559 sepanjang musim mudik Idul Fitri tahun lalu. Next, jumlah kasus mingguannya sepanjang musim mudik 2020 kemarin juga ada di 2.889 sampai ke 3.917. Tentu saja ini angka yang tidak boleh disepelekan. Sekali kita kecolongan, angka penambahan kasus COVID-19 bisa segera bertambah. Persentase kematian mingguannya pun tidak main-main sepanjang musim mudik 2020 kemarin, 28% sampai ke 66%, dengan angka kasus kematian di 61 sampai ke 143 kasus kematian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan ketika ada libur panjang, baik long weekend maupun libur-libur keagamaan dan kita kecolongan, ini potensi penambahan kasus COVID-19-nya bisa menyentuh persentase 30 sampai 50%. Sehingga kita sekarang harus lebih meningkatkan level kepatuhan dan juga kedisiplinan kita. Ini gambaran mengapa sekali lagi kali ini kita harus rela menjadi Bang Thoyib, nggak pulang kampung dulu semasa musim mudik Idul Fitri kali ini. Next kita bahas, ini adalah kontribusi momen Idul Fitri bagi ekonomi. Kita tahu semua mengapa sih kita harus mudik, mengapa penting sekali mudik, mengapa mudik ini mendapatkan posisi sebagai momen teristimewa bagi warga negara Indonesia. Selain mayoritas kita beragama Islam, momen mudik ini juga sebagai momen emosional. Saatnya kita temu kangen dengan keluarga di kampung, kakek nenek, orang tua kita, sampai ke kerabat dan sahabat-sahabat yang lama tidak berjumpa karena sama-sama merantau. Tetapi selain momen penting berupa momen emosional ini, ternyata mudik juga dikategorikan penting karena berfungsi sebagai fenomena ekonomi. Kita tahu bersama mudik adalah fenomena ekonomi di mana kita mendapatkan momen pemerataan pendapatan. Kita menggunakan THR yang kita peroleh di masa Lebaran ini untuk dibagi-bagikan. Istilahnya ada salam tempel, bersedekah dan sebagainya, berbagi-bagi uang dan kebahagiaan bersama sanak saudara di kampung. Tentu saja uang yang kita bagikan tadi akan digunakan untuk berbelanja juga oleh sanak kerabat dan saudara kita di kampung halaman sehingga akhirnya barang dan jasa juga terbeli di daerah-daerah. Sirkulasi uang pun bisa bertambah. Inilah pentingnya dari momen Idul Fitri bagi perekonomian kita. Nah, nanti ketika dilarang apakah menghambat pertumbuhan perekonomian kita? Kita simpan untuk slide berikutnya ya. Ini pertama kita sajikan untuk Anda riset Bahana Sekuritas. Bagaimanakah Bahana Sekuritas memandang momen Lebaran dan juga mudik di tahun 2021 ini? Kita tahu momen Ramadan dan juga Lebaran masuk ke dalam kuartal kedua 2021. Ini riset yang sangat positif dari Bahana Sekuritas. Bahana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 di mana sirkulasi uang bisa lebih kencang lagi karena ada belanja barang dan jasa masuk masa Ramadan dan juga Idul Fitri. Ini bisa mengangkat, ini kalkulasi dan riset dari Bahana Sekuritas ya, mengangkat ekonomi kita bertumbuh sampai ke 7,82%. Dan ini kalau benar-benar terrealisasi, terwujud proyeksi dari Bahana Sekuritas ini, angka 7,82% ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi secara kuartalan yang tertinggi bahkan sejak tahun 94. Kita tahu sebelum tahun 94 ini adalah tahun sebelum Krismon dan Pak Harto waktu itu masih berkuasa. Kalau terrealisasi ini akan menjadi laju pertumbuhan secara kuartalan yang tercepat. Apalagi kalau tidak didukung oleh momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Bahana Sekuritas saking positifnya mengenai pertumbuhan ekonomi kita yang disumbang oleh momen Ramadan dan Lebaran, merevisi ini proyeksi pertumbuhan ekonominya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 dari Bahana Sekuritas untuk Indonesia yang sebelumnya di angka 4,3%, 2,2 basis poin atau persentase lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya, ini direvisi naik. Bahkan Bahana memproyeksi pertumbuhan ekonomi kita sepanjang 2021 di 5,1% sampai ke 6%. Ini semua bisa terwujud jika proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua terrealisasi di 7,82%. Dan semuanya terbantu oleh momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, dengan adanya momen mudik ini dilarang, apakah nanti akan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi kita? Ternyata temuan dari Bahana Sekuritas berikutnya juga mengejutkan ya.
Belum tentu kalau mudik ini dilarang, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita bisa terganggu atau terdisrupsi. Pertama, kita tahu ketika warga Jakarta khususnya yang terkenal sebagai kumpulan warga-warga perantauan dilarang untuk mudik, sirkulasi uangnya nggak kemana-mana. Toh kalau kita berbicara mengenai salam tempel, bersedekah, berbagi kebahagiaan uang dengan sanak saudara di kampung halaman, kita tahu sekarang udah ada teknologi berupa transfer dan sebagainya. Lebih dimudahkan. Jadi uang tadi tetap bisa masuk mengalir ke kampung halaman masing-masing tanpa kita secara fisik bersama keluarga harus mudik. Nah, sisanya kemudian seperti apa ketika kita warga Jakarta yang kebanyakan mayoritas warga pendatang dan perantauan nggak boleh pulang kampung. Toh kita juga tetap bisa spending, menghabiskan uang kita untuk belanja baik barang dan jasa di ibu kota Jakarta. Dan ibu kota Jakarta ini menyumbang 20% sendiri pembentukan PDB nasional. Jadi selain uangnya tadi tetap bisa kita transfer ke daerah-daerah, belanja dari warga yang ada di Jakarta ini bisa diharapkan meningkat. 20% sendiri Jakarta menyumbang PDB. Jadi kalau tadi dengan asumsi warga Jakarta tetap berada di ibu kota ini tidak mudik, uangnya tetap bisa beredar dan dibelanjakan di sini. Ini yang membuat Bahana Sekuritas juga yakin belanja di Jakarta bisa lebih ditingkatkan konsumsi dari masyarakatnya di masa Ramadan dan juga Lebaran. 997.730 warga Jakarta sejauh ini sudah divaksin dan 294.083 diantaranya sudah dapat masuk ke vaksin periode yang kedua. Kemudian 9 dari 100 orang di Jakarta juga sudah mendapatkan vaksinasi. Rata-rata nasional 2 dibandingkan 10. 2 dari 100 orang di Indonesia sudah divaksinasi. Sementara di Jakarta, 9 dari 100 orang di Jakarta sudah divaksinasi. Kemudian tingkat kesembuhan COVID-19 di ibu kota tercinta Jakarta juga ada di angka 96,7%. Rata-rata nasional ada di angka 88,8%. Dengan poin-poin ini diharapkan Jakarta bisa kembali bergeliat, vaksinasi terus dimaksimalkan, belanja dan konsumsi masyarakat dan warga yang ada di Jakarta bisa bertumbuh lebih pesat dan pada akhirnya Jakarta akan tetap bisa menyumbang pertumbuhan PDB bersama. Satu hal yang pasti, sabar ya, kita masih 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang kampung. Semoga tahun depan kita batal jadi Bang Thoib, semuanya bisa ketemu dengan keluarga lagi. Satu hal yang pasti, sabar terlebih dahulu, kita ikuti anjuran pemerintah, jangan mudik di 2021 ini.